Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu Guru akan menjelaskan pengantar manajemen bisnis syariah. Sekaligus kita akan merangkap materi selama 2 minggu perkuliahan libur karena libur Maulid Nabi, sehingga nantinya kalian tidak akan tertinggal dengan materi ini. Baik, kita masuk ke materi. Peran sektor publik dan Ziswaf dalam perekonomian. Keuangan publik ekonomi Islam yang telah ada sejak masa Rasulullah SAW hingga saat ini itu berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Peran pemerintah itu sangat penting untuk mengemban tugas sebagai penanggung jawab, pembuat regulasi, dan pelaksana kebijakan publik yang harus memastikan berjalannya sesuai dengan syariat Islam. Adanya perubahan zaman membuat lemahnya peran pemerintah terhadap sektor Ziswaf, sehingga pengelolaan Ziswaf banyak yang dilakukan oleh masyarakat atau oleh kaum muslim sendiri. Oleh karena itu, diperlukan prinsip pokok tata kelola core principle yang baik untuk infak, sedekah, dan wakaf agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian. Sejarah Islam mencatat peran zakat dan wakaf sangat sangat signifikan dalam menopang penyediaan sarana publik seperti lembaga pendidikan, pesantren, masjid, pasar, dan fasilitas umum yang lainnya. Peran ini cukup tinggi hingga masa kekuasaan Khalifah di Turki berakhir tahun 1952. Universitas Al-Azhar itu termasuk universitas Islam terbaik di Kairo dan terbesar di dunia yang dilahirkan dan dibesarkan dari dana wakaf. Zamzam Tower di sebelah Masjid Al-Haram di kota Mekah adalah bangunan hotel dan mall komersial yang besar saat ini dan dibangun di atas tanah wakaf. Peran dana Ziswaf ini memiliki potensi sangat besar jika dikelola dengan baik. Peran pemerintah dalam perekonomian. Kewajiban merealisasikan falah pada dasarnya merupakan tugas seluruh pelaku ekonomi, termasuk pemerintah dan masyarakat. Aktivitas ekonomi yang tidak dapat diselenggarakan dengan baik oleh pasar, sehingga mengharuskan adanya peran aktif dari pemerintah maupun masyarakat. Pemimpin adalah pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, al-adl wal ihsan, serta tata kehidupan yang baik, hayatan toiban bagi seluruh umat. Pemerintah adalah khalifah untuk merealisasikan falah sebagai pemegang amanah Allah Subhanahu wa taala. Keberadaan dan peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh dalam Al-Qur'an dan sunnah, baik secara eksplisit dan maupun implisit. Kehidupan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin merupakan teladan yang amat baik bagi keberadaan pemerintah. Dalam menjalankan amanat tersebut, pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah syuroh sebagai salah satu mekanisme pengambilan prinsip musyawarah. Sebagai salah satu keputusan yang penting dalam Islam, sebagaimana tercantum dalam surat Asy-Syurah ayat 42, yang artinya dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Keuangan publik pada masa awal Islam, keuangan publik pada masa Rasulullah.
Yang pertama, sumber penerimaan publik pada masa-masa awal pemerintahan, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang kepala negara, pemimpin di bidang hukum, sekaligus pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi. Rasulullah SAW tidak mendapat gaji sedikit pun dari negara atau masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan. Pada zaman Rasulullah, hampir seluruh pekerjaan yang dikerjakan tidak mendapat upah. Pada masa Rasulullah tidak ada tentara formal. Semua muslim yang mampu boleh menjadi tentara. Mereka tidak mendapatkan gaji, tetapi mereka diperbolehkan mendapatkan bagian dari rampasan perang seperti senjata, kuda, unta, dan barang-barang yang bergerak lainnya. Yang kedua, lembaga keuangan negara itu Baitul Mal. Pemerintah suatu negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan. Rasulullah SAW adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7. Semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individual. Tempat pengumpulan ini disebut Baitul Mal atau bendahara negara. Baik, kita lanjut ke slide pertemuan keempat, sehingga kita tetap mengikuti selayaknya kita masuk terus. Konsep dasar keuangan syariah. Arti dari keuangan syariah itu sendiri merupakan sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan hukum dan prinsip syariah. Seperti halnya sistem keuangan konvensional, komponen keuangan syariah mencakup pasar, lembaga keuangan, instrumen keuangan, dan jasa keuangan. Prinsip dasar syariah Islam adalah mengadopsi aturan atau rules syariah dalam muamalat, yaitu menghindari hal-hal yang diharamkan. Langkah-langkah selanjutnya menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang dianjurkan oleh syariah Islam setiap elemen sistem keuangan sebagai pengganti atas hal-hal yang diharamkan. Aturan dasar keuangan syariah agar terbebas dan wajib terbebas dari unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, masyir atau perjudian. Secara bahasa bermakna judi itu gambling, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti. Kadang ada yang menang dan itu kadang ada yang kalah. Jadi itu keadaan yang tidak pasti. Oke, selanjutnya yang kedua, haror, yaitu ketidakpastian akad adalah suatu perbuatan yang dapat memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat, dan lainnya. Gharar tidaklah sama dengan transaksi spekulatif atau melakukan suatu bisnis dengan tanpa diketahui hasil secara pasti. Gharar terkait dengan akad atau perjanjian yang membuat salah satu atau kedua pihak dalam kondisi ketidakpastian, sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, riba. Riba secara bahasa berarti bertambah atau tumbuh. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah, batil, antara lain dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan pemberian pinjaman menerima pengembalian dana melebihi dana pokok pinjaman yang utama. Karena berjalannya waktu atau melebihi batas waktu itu disebut riba. Oke, yang keempat, larangan terhadap komoditi haram. Larangan terhadap yang haram dapat timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu secara jelas disebutkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat adanya pertimbangan para ulama atas interpretasi oleh Subhanahu wa taala. Yang kelima, larangan terhadap cara yang batil. Secara bahasa bermakna batal atau tidak sah dalam aktivitas jual beli.
Allah menegaskan, manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil. Akad atau perjanjian dalam transaksi keuangan. Keuangan syariah dibangun atas asumsi bahwa manusia sadar dan akan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan. Dalam melakukan transaksi dimulai dengan akad, akan muncul hak dan kewajiban, sehingga menjadi jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak ada pihak-pihak yang dizolimi. Nah, di sini ada pun beberapa prinsip akad dinilai sah atau tidak batil. Menurut syariah adalah yang pertama, memenuhi rukun dan syarat akad. Yang kedua, tidak memasukkan syarat-syarat yang melanggar prinsip syariah. Yang ketiga, tidak ada unsur pemaksaan ikrah oleh salah satu pihak yang berakad. Yang keempat, tujuan akad bukan untuk maksiat. Nah, adapun jenis akad itu ada dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akad tabaruk merupakan perjanjian yang tidak mencari keuntungan material, namun hanya bersifat kebajikan murni seperti infak, wakaf, dan qard al-hasan atau pinjaman ihsan. Pinjaman ikhlas atau pinjaman yang tidak menambahkan syarat tambahan seperti bunga atau riba dan sejenisnya. Yang kedua, akad tijaro merupakan perjanjian yang bertujuan mencari keuntungan usaha, seperti akad yang mengacu kepada konsep jual beli, yaitu akad murabahah dan salam. Akad yang mengacu kepada konsep bagi hasil, yaitu mudarabah dan musyarakah. Nah, musyarakah itu sendiri yaitu akad yang mengacu kepada sewa, yaitu ijaroh, dan akad yang mengacu kepada titipan, yaitu wadiah. Semua transaksi ekonomi menghendaki keuntungan wajib diikuti oleh adanya iwat atau mengimbangi berupa risiko kerja dan usaha serta tanggung jawab. Apabila tidak ada iwat, maka transaksi tersebut dikategorikan sebagai riba. Nah, saat ini ada jenis bank. Nah, di sini saya akan menjelaskan jenis bank konvensional vs bank syariah. Apa sih perbedaannya? Untuk bank konvensional dilihat dari sisi hukum. Yang pertama, hukum positif yang berlaku di Indonesia, yaitu perdata dan pidana. Kalau untuk bank syariah, dilihat dari sisi hukum, yang pertama, yaitu syariah Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis serta fatwa ulama, Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua, dilihat dari sisi pengelolaan dana untuk bank konvensional. Penyaluran kredit pada bank konvensional bisa dilakukan pada berbagai bisnis yang dianggap aman dan menguntungkan selama tidak menyalahi aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk yang bank syariah, tentang pengolahan dananya akan menolak pengajuan kredit yang ditujukan untuk hal-hal yang bisa melanggar hukum Islam hanya untuk usaha yang halal, bersifat halal. Dan untuk aspek orientasi untuk bank konvensional, keuntungannya tuh profit oriented atau kebahagiaan dunia semata. Tetapi untuk bank syariah, keuntungan atau profit oriented, kemakmuran dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk dari sisi keuntungan, kalau bank konvensional tuh keuntungannya berdasarkan sistem bunga atau tambahan. Kalau untuk yang bank syariah, keuntungannya itu berdasarkan sistem bagi hasil jual beli dan sewa. Dari segi hubungan nasabah dan bank, kalau untuk bank konvensional, itu hubungan pihak bank dengan nasabah lebih seperti antara debitur yang menabung atau yang kreditur, kita yang meminjam. Seperti itu. Kalau untuk bank syariah,
Di bank syariah itu nasabah diberlakukan sebagaimana seseorang mitra atau seorang mitra karena bank dan nasabah diikat dalam akad yang sangat transparan atau tidak tersembunyi. Jadi wujudnya itu ada, terang-terangan, tidak sembunyi. Oke, kalau dilihat dari sisi keberadaan dewan pengawas untuk bank konvensional, tidak ada dewan pengawas, sehingga setiap transaksi yang dilakukan tidak diawasi oleh siapapun selain hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kalau untuk bank syariah, keberadaan dewan pengawas, setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah selalu berada di dalam pengawasan dewan pengawas yang terdiri dari ulama-ulama serta ahli ekonomi yang memang menguasai tentang fikih muamalah. Sekian presentasi dari Bu Erin. Kurang lebihnya nanti bisa sesi tanya jawab di Telegram. Nanti Ibu share materi ini untuk kalian pelajari sendiri di pondok maupun di rumah masing-masing. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.